Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya Sugeng Eris Setiawan SPDSD CGP Angkatan 7 kelas 180 akan menyajikan sebuah video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, sesi berbagi konsep dan pengalaman di SDN Jatirowo 1, Kecamatan Daur Blandong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada tahun ini setengah siang kita bisa menghadiri dalam acara presentasi DPR yaitu Bapak Sugeng Eris. Mudah-mudahan dalam presentasi pada siang ini Bapak Eris bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Kedua kalinya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf, mungkin ada tempat maupun juga yang belum berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, yang terakhir, kepada Bapak Sugeng Eris, kami persilakan dalam presentasi budaya positif, sesi berbagi konsep dan pengalaman di SDN Jatirowo 1, Kecamatan Daur Blandong. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu hadirin dan undangan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di dalam acara presentasi budaya positif, sesi berbagi konsep dan pengalaman di SDN Jatirowo 1, Kecamatan Daur Blandong oleh saya sendiri Sugeng Eris Setiawan SPDSD CGP Angkatan 7 kelas 180. Bapak Ibu guru yang hebat, yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif. Sebelum masuk ke materi budaya positif, ini ada konsep yang perlu kita pahami, yaitu konsep dari filosofi pendidikan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Selama ini kita menggembar-gemborkan filsafat, ahli, ilmu dari luar negeri tanpa kita sadari, tanpa pernah kita bangga-banggakan. Sebenarnya kita juga mempunyai tokoh yang tidak kalah hebat, yaitu Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Nah, inilah yang mendasari tentang kurikulum Merdeka saat ini. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan
kekuatan kodrat. Ini artinya bahwa kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Jadi seorang petani itu tidak bisa merubah jagung itu menjadi padi atau kebalikannya. Padi kemudian dirubah menjadi jagung, nggak bisa. Yang bisa dilakukan petani hanyalah memberikan yaitu tindakan-tindakan kepada tanaman tadi sehingga tumbuh kembang sesuai kodratnya. Yang jagung yang menjadi jagung yang subur, kalau padi yang menjadi padi yang subur. Contohnya apa? Misalnya memberi pupuk, kemudian menyiangi rumputnya, kemudian mengolah tanahnya dan lain sebagainya, sehingga jagung bisa tumbuh sebagai jagung yang unggul. Padi juga begitu, bisa tumbuh menjadi padi yang unggul. Termasuk anak didik kita. Anak didik kita tidak bisa kita paksakan sesuai kehendak kita. Misalnya yang berbakat di olahraga, tidak bisa kita rubah, kita paksakan menjadi ahli seniman, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendukung bakat dan minat anak tersebut sesuai kodratnya yaitu tadi bakat dan minat mereka. Kalau memang bakat ke kesenian, ya kita dukung di bidang itu, kita berikan fasilitasnya, kita berikan ilmunya dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari atau yang makna dari bahwasanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita hanya memberikan dukungan supaya tumbuh sesuai dengan bakat minat mereka. Berikutnya Bapak Ibu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu adalah berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga akhirnya melekat menjadi karakter dan menjadi budaya positif, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif dan berkebinekaan dan tunggal. Konsep utama modul budaya positif ini diawali dari perubahan paradigma belajar, kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ditutup dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini adalah paradigma lama. Bapak Ibu guru selama ini menganggap bahwasannya siswa itu akan sukses, akan berhasil, akan menjadi apa yang kita inginkan itu apabila kita kontrol, apabila kita kendalikan. Itu sebenarnya salah Bapak Ibu ya. Jadi kembali pada teori dari Ki Hajar Dewantoro, kita itu hanya sekedar ngomong dan mendukung anak, biarkan anak yang menentukan jalan hidup mereka, biarkan anak mengasah, meningkatkan kompetensi mereka berdasarkan bakat minat mereka, nggak boleh berdasarkan keinginan guru. Ya, misalnya ada lomba apa, misalnya, ayo Anton, kamu harus
mengambil pelajaran ini. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kita hanya mendampingi dan mendukung anak agar meningkatkan kompetensi berdasarkan bakat dan minat mereka. Kemudian paradigma yang baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, makanya sekarang ada implementasi kurikulum merdeka. Kita pernah mendengar atau mengenal istilah pembelajaran atau pendidikan yang terdiferensiasi. Itu berarti pembelajaran atau pendidikan yang berbeda. Jadi perlakuan anak yang satu dengan anak yang lainnya itu berbeda. Disesuaikan dengan umur bisa, disesuaikan dengan bakat minat mereka juga bisa. Berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian, saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tentunya tidak serta-merta berjalan dengan lancar. Ada kalanya terjadi masalah atau kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan murid-murid kita. Misalnya ada yang sering tidak mengumpulkan tugas, ada yang sering terlambat, ada yang suka bertengkar dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi atau menyelesaikan hal tersebut, maka kita perlu memahami tentang kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita. Siapa tahu murid kita melanggar kedisiplinan seperti yang saya sampaikan tadi, itu didasari adanya kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi pada murid kita. Contohnya, kalau bertahan hidup ini sudah umum lah. Kalau dibutuhkan manusia, ya otomatis ini untuk kesehatan, untuk mencari nafkah, ini salah satu bertahan hidup. Karena di kasus-kasus tentang murid yang jarang masuk sekolah di daerah perkotaan itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa sering tidak masuk, itu ikut membantu orang tua mencari nafkah. Nah, ada kalanya yang kasus seperti itu. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah atau menasihati anak, ya kita tanya dulu, jangan sampai serta-merta yang dihukum, yang dibuat merasa bersalah atau lain sebagainya yang membuat anak akan menjadi trauma dan takut. Jadi kita analisa dulu kebutuhan dasar apa mereka yang belum terpenuhi. Mungkin bisa juga kasih sayang. Jadi mungkin bapak ibunya bekerja berangkat pagi, pulang malam, sehingga di rumah tidak ada yang membimbing anak. Itu juga berpengaruh. Sampai di sekolah mereka bisa-bisa ketiduran atau membuat ulah karena mereka itu menarik perhatian kita sebenarnya. Di rumah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, nah, akhirnya membuat ulah sehingga mereka berharap dapat perhatian dari bapak ibu guru. Itu yang kita harus peka Bapak Ibu. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah murid itu dengan digebiak atau disamaratakan. Wah, anak ini pasti nakal. Nah, nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari permasalahannya dulu. Kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar, berarti kita harus menganalisa kebutuhan dasar apa mereka yang kurang. Kasih sayang, kalau kebebasan ini contohnya misalnya tentang bakat dan minat. Ada anak yang matematika tidak suka atau
semangat, males, tapi di pelajaran lainnya itu dia semangat dan nilainya bagus. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan kebebasan. Jadi mereka ingin, maksudnya bebas memilih pelajaran yang mereka sukai, yang mereka minati dan sesuai bakat mereka. Nah, itu yang ada hubungannya dengan kebebasan. Kemudian berikutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan ini ada, kalau di kegiatan belajar mengajar ada hubungannya dengan metode, Bapak Ibu. Anak-anak itu karena usia anak-anak, makanya Ki Hajar Dewantara pun punya konsep bahwasanya mengajar anak usia SD itu seharusnya mengandung kegiatan bermain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu masuk kelas langsung kemudian tugas atau materi yang ruwet-ruwet. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi lebih idealnya adalah harus diberi pelajaran yang mengandung permainan, Bapak Ibu. Minimal itu diselingi dengan pelajaran-pelajaran yang bermakna, misalnya melihat benda-benda di sekitar, misalnya keluar kelas atau outdoor di luar ruangan. Nah, itu bisa menggugah rasa senang anak-anak atau mencegah kebosanan kalau hanya sekedar atau terus-terusan menerima materi di dalam kelas. Jadi idealnya kita sebagai guru, nah itu ya sekali-kali itu mengadakan pembelajaran di luar kelas. Ini yang ada hubungannya dengan kesenangan. Kemudian penguasaan, Bapak Ibu. Kalau penguasaan ini adalah kebutuhan dasar mereka untuk dihargai. Seperti apa contohnya? Ini salah satu contoh, yaitu apabila mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru ke depan, terus kita beri penghargaan, pujian, nah, mereka otomatis senang karena merasa dihargai. Oh, saya dihargai Bapak Ibu guru atau teman-teman karena saya berhasil mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Nah, itu salah satu contoh dari kebutuhan dasar yang ada hubungannya dengan penguasaan. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, manusia saat melakukan atau melaksanakan suatu kedisiplinan, termasuk murid-murid kita, nah itu bukannya tanpa tujuan, Bapak. Sebenarnya semua manusia melakukan tindakan untuk melaksanakan disiplin, termasuk murid kita, itu pasti ada alasan atau motivasi yang mendasarinya. Nah, motivasi untuk melaksanakan suatu kedisiplinan itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi seorang murid apabila berlaku disiplin sehari-hari, ini ada yang dalam kategori ini. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi mereka disiplin masuk kelas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, terus tidak bertengkar. Itu ada yang punya motivasi yang pertama ini. Jadi khawatir dapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Ini jadi termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi rasa takut, khawatir dihukum oleh Bapak Ibu guru atau melanggar aturan. Nah, ini motivasi yang pertama. Kali ini motivasi yang kualitasnya rendah. Ada yang agak tinggi lagi,
Kualitasnya yaitu motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau di pelajaran pandai menjawab, pandai mengerjakan tugas, pandai mengerjakan ulangan karena ingin ranking 1 atau ranking 10 besar atau ingin mendapatkan bintang yang banyak sekali. Nah, itu anak yang murid yang seperti ini termasuk kategori yang mempunyai motivasi yang kedua ini. Nah, ini masih lebih baik dari motivasi yang pertama. Sedangkan motivasi yang terbaik atau kualitasnya baik itu yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Ya, jangankan murid, kita sendiri juga hampir seperti itu. Kalau disiplin awalnya pasti takut kena hukuman atau apa. Padahal motivasi untuk melakukan disiplin itu yang berkualitas seharusnya yang ketiga ini, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya saja mau berbuat disiplin harus tepat waktu, misalnya masuk kelas tepat waktu. Jadi di pikiran mereka punya motivasi, saya saat kecil harus berdisiplin. Karena apa? Karena nanti kalau hidup di masyarakat atau di dunia kerja juga menuntut suatu kedisiplinan, maka saya harus belajar disiplin sejak kecil. Nah, ini motivasi ini bagus sekali bagi anak-anak seperti itu. Berarti motivasi mereka sudah level 3, sudah sangat berkualitas. Kalau ada anak yang berdisiplin gara-gara punya pengertian seperti itu tadi, itu berarti jenis yang ketiga. Ya, kalau yang ketiga ini intrinsik. Jadi kalau yang 1, 2 itu gara-gara dipengaruhi orang lain, khawatir dapat hukuman. Yang kedua ingin hadiah dari bapak ibu. Tapi kalau yang ketiga tidak ingin apa-apa, dia hanya karena dia punya kesadaran diri. Nah, makanya berikutnya dikenal dengan konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses atau berhasil. Identitas gagal ini Bapak Ibu berarti ya tidak menumbuhkan karakter yang positif, tidak menghasilkan budaya yang positif, tapi malah merusak mental anak-anak. Contohnya memberikan hukuman. Nah, itu kan dari kata-katanya saja indikatornya sudah serem dan menakutkan. Hukuman itu menyakitkan, hukuman itu tidak nyaman, murid takut memaksa murid. Nah, untuk itu Bapak Ibu mulai sekarang marilah kita sama-sama merubah paradigma kita, ya. Jangan sampai membuat anak takut, tapi marilah kita membuat anak nyaman. Bagaimana berdisiplin dengan perasaan yang nyaman, tapi bukan karena takut. Terus penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan sifat diri, iya kan? Kalau ada temannya ranking 1, kemudian dia dapat ranking 5, otomatis iri. Wah, saya nggak suka sama anak itu, dia ranking 1, saya ranking 5. Nah, itu jeleknya dari ini identitas gagal penghargaan, menghukum dengan sistem ranking. Apalagi kalau disebutkan ranking Bapak Ibu, saya selama ini nggak pernah kalau menyebutkan ranking 1 sampai terakhir, nggak pernah Bapak Ibu. Kasihan mereka yang biasanya saya batasi ranking 1 sampai 10 besar, itu yang saya umumkan. Kalau melebihi itu ya kasihan, sama saja mempermalukan anak. Itu yang nggak boleh Bapak Ibu. Jadi meskipun maksudnya memberi penghargaan, tapi yang ranking bawah, nah itu memalukan, mereka akan ya, merasa malu. Kemudian identitas sukses. Nah, inilah yang perlu kita tularkan kepada anak-anak, kita bimbing kepada anak-anak bahwasanya disiplin itu harus didasari
yang identitas sukses yang pertama ya. Jadi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu ini sejenis memotivasi anak untuk mematuhi aturan. Jadi misalnya kalau ada anak-anak, apakah kamu sudah mengerjakan tugas anak-anak? Belum Pak, belum Bu. Nah ini berarti konsekuensinya berarti anak-anak harus mengerjakan tugas tadi saat jam pelajaran. Itu salah satu contoh konsekuensinya. Nah, tapi yang lebih berkualitas adalah restitusi, yaitu indikatornya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, itu dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki diri. Jadi nanti Bapak Ibu akan diperkenalkan tentang arti atau definisi dari restitusi. Restitusi ini indikatornya sangat berkualitas. Jadi murid ini bertanggung jawab. Lebih jelasnya Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Selanjutnya pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau selama ini atau tindakan kita yang salah selama ini, misalnya memberi hukuman, ayo kamu salah, kamu saya hukum seperti ini, kemudian membuat mereka bersalah dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak ideal Bapak Ibu sekalian. Yang ideal ada restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi anak diajak bicara dari hati ke hati. Hei nak, kamu telah berbuat kesalahan seperti ini. Terus anak-anak diajak berpikir. Terus menurut kamu bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi cara penyelesaiannya itu bukan berasal dari guru, tapi anak-anak dilatih untuk mandiri menyelesaikan masalah mereka, memperbaiki hubungan ya, karena sikap guru manusiawi dan lemah lembut ya otomatis anak-anak akan bersikap baik juga, tidak akan dendam atau merasa sakit hati atau trauma. Enggak. Tawaran bukan paksaan, jadi tidak memaksa, menawarkan solusi-solusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak dilatih untuk menumbuhkan kesadaran diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kebutuhan dasar apa yang kurang. Kalau anak-anak bisa menganalisa atau meraba diri mereka sendiri, saya ini yang kurang ini kasih sayang, atau saya yang kurang ini kesenangan atau apa, kalau kita arahkan dan kita beri pengertian tentang kebutuhan dasar tersebut, nah, anak-anak nanti juga bisa menyelesaikan masalah mereka dengan tepat. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan restitusi, ini dampak atau hasilnya kepada anak-anak itu tidak hanya kala itu saja. Kalau kita memberi hukuman atau penghargaan itu efeknya hanya saat itu, atau kalau ada kita. Wah, saya khawatir kalau melanggar disiplin akan dihukum Bapak Ibu. Berarti artinya kalau tidak ada Bapak Ibu guru, nah, mereka melanggar dengan santainya. Tidak ada Bapak Ibu, nah, ini kan disiplin yang semu seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi ini enggak semu Bapak Ibu.
dia karena sudah terbiasa, terbawa atau muncul dari kesadaran diri, sehingga mereka disiplin meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak ada bapak ibu guru. Nah ini lebih berkualitas. Akhirnya apa? Akhirnya inilah yang akan menjadi suatu karakter. Kalau disiplin yang dilaksanakan tanpa takut mendapat hukuman, bukan karena ingin dapat penghargaan, karena dari kesadaran sendiri itu yang akan muncul menjadi karakter. Kalau karakter murid-murid kita sudah positif, akhirnya apa? Muaranya menjadi budaya positif. Ya, budaya positif itu muaranya. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi mereka dilatih untuk mandiri menyelesaikan atau menemukan solusi bagi masalah mereka. Nah ini contoh-contoh dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum; konsekuensi, guru memberikan konsekuensi; restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu yang terpenting, ilmu yang harus kita dapatkan hari ini yang terpenting. 5 posisi kontrol restitusi. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian bahwasanya tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita kepada murid-murid kita itu sebenarnya bisa dikategorikan pada 5 posisi kontrol. Jadi kita mengendalikan anak-anak atau mengontrol masalah yang ada di dalam kelas itu bisa dikategorikan menjadi 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari sini nanti saya beri contoh video, kira-kira kita itu termasuk sering ambil posisi yang mana. Nah, kita lihat saja videonya ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikut akan saya tampilkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah itu tadi contoh video seorang guru yang mengambil posisi sebagai penghukum. Dari posisi penghukum itu biasanya gurunya berbuat menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu salah satu contoh-contoh sikap-sikap guru apabila mengambil posisi sebagai penghukum. Kalau dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, misalnya push up, lari, atau menulis berapa baris. Nah itu contoh ya perkataan-perkataan guru yang ambil posisi sebagai penghukum. Terus hasilnya apa untuk murid? Nah, hasilnya juga negatif Bapak Ibu. Contohnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Seperti di video tadi, si Anton ditutup dengan kata nah itu sudah tanda-tanda dendam ya. Berikutnya yaitu contoh guru yang mengambil posisi sebagai membuat rasa bersalah. Tugas
Ya, jadi apa yang diperbuat guru apabila ambil posisi seperti ini? Ya, biasanya suka berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam, kemudian diwujudkan dengan kata-kata biasanya. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak, kamu sudah mengecewakan teman-temanmu, kamu sudah mengecewakan orang tuamu. Pokoknya menyindir anak supaya merasa bersalah. Hasilnya apa yang didapatkan murid? Nah, akhirnya ya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong karena tadi muncul rasa bersalah. Akhirnya suatu saat apabila melanggar kedisiplinan, akhirnya mereka menutup-nutupi apa yang mendasari mereka bersalah. Mereka akhirnya juga tidak jujur karena murid tidak nyaman. Berikutnya contoh video guru sebagai teman. Itu nah, kita ambil posisi sebagai guru sebagai teman, ya. Apa yang diperbuat guru pada posisi ini, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini dapat ditunjukkan dengan perkataan, lakukan untuk bapak ibu anak-anak, demi bapak tolong jangan melanggar lagi, ya. Demi saya jangan sampai bertengkar lagi anak-anak. Itu berarti ambil posisi sebagai teman. Cuma hasilnya juga belum begitu positif. Karena apa? Hasilnya masih berupa ketergantungan. Jadi anak-anak itu berdisiplin atau berbuat baik hanya saat dimotivasi oleh bapak ibu. Kalau tidak ada ya sudah. Berdisiplinasi. Berikutnya contoh video guru sebagai pemantau. Nah ini Pak Sanaji, ya. Nah ini ya, guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi anak-anak itu diberi peringatan terus, kamu sudah melanggar 2 kali, 3 kali. Pokoknya mengingatkan atau memantau anak-anak atau murid-murid supaya itu mematuhi aturan. Aturannya harus pakai kaos olahraga dan langsung disebutkan. Nah ini waktunya sekarang pakai olahraga kan enggak. Jadi guru jenis ambil posisi ini sifatnya memantau terus. Jadi didasarkan pada aturan-aturan, terus diukur dan dihitung. Nah, kamu sudah melanggar berapa kali, nah, itu sudah dipantau seperti itu. Nah ini yang terakhir, guru sebagai manajer.
pada posisi ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang ideal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau menyelesaikan permasalahan di lingkup anak-anak, jangan dulu langsung ambil tindakan. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan dulu. Ya, ini contohnya apa yang kita yakini. Kalau kamu sudah meyakini, kamu harus memperbaiki. Kalau kamu memperbaikinya, nah, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kalau ini motivasi, keyakinan diri. Hasilnya apa? Yaitu menguatkan watak dan karakter. Dari di sini murid tidak berbuat disiplin karena hanya takut dukung atau ingin mendapatkan penghargaan, tapi mereka berbuat disiplin karena tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena memang semuanya dari 5 posisi kontrol itu yang paling ideal itu sebenarnya memang posisi manajer. Ini seharusnya yang kita ambil saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang tidak semudah ya apa yang kita bayangkan. Tapi setidaknya jangan sampai kita serta-merta hanya mengambil posisi sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah baru. Jadi minimal itu kita harus ambil posisi sebagai teman. Nah, itu yang membuat anak nyaman. Sebab kalau kita ambil posisi sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, itu termasuk identitas gagal. Identitas gagal itu artinya apa? Itu artinya hasil kepada anak itu negatif tadi. Pendendam, menjadi pembohong, ya, kemudian istilahnya ya bisa juga marah-marah lagi. Nah, itu identitas gagal. Jadi ya kita belajar bersama-sama mulai saat ini. Kalau bisa kita seharusnya minimal ambil posisi sebagai teman. Kalau ya dengan proses waktu demi waktu, nah, kita tingkatkan kemudian kepada pemantau. Jadi anak-anak selalu kita ingatkan tentang aturan-aturan dengan ukuran-ukuran. Anak, kalau kamu tidak belajar, maka nanti tulanganmu dapat jelek atau apa, itu termasuk pemantau. Kemudian kalau manajer ini yang lebih berkualitas, karena anak-anak diberikan kesadaran diri, diberikan pertanyaan-pertanyaan, diberikan pilihan-pilihan. Kalau kamu salah begini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu akhirnya anak-anak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan solusi yang juga berasal dari mereka sendiri. Itulah yang akan tumbuh menjadi watak atau karakter. Nah, ini supaya lebih jelasnya, ini perbedaan yang signifikan. Kalau penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, ya, kamu mengecewakan orang tua, membuat anak-anak bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah yang tertib, ya, buatlah bangga bapak ibu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan ini, aturan itu, dan lain sebagainya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu perbedaannya signifikan. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwasanya kedisiplinan itu harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Ya, jadi
Kalau dari kesadaran diri sendiri, maka mereka juga harus tumbuh dari keyakinan mereka. Keyakinan itu adalah bentuknya itu lebih umum, Bapak Ibu. Misalnya saja, contohnya keyakinan kelas, menghormati teman, menghormati guru, kemudian suka menolong manusia, kemudian berdisiplin, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi saat kita menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di kelas yang melibatkan anak-anak, nah ini yang perlu kita pelajari. Ini cara menyelesaikan yang ideal. Nah ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Disebut segitiga restitusi ini karena mengandung 3 tahapan. 3 tahapan itu apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berarti anak-anak kita berikan pemahaman. Salah satu contohnya, misalnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, itu salah satu contohnya. Kemudian semua manusia, semua orang bisa melakukan kesalahan. Ini artinya apa? Ini artinya kita mendampingi anak supaya anak-anak itu menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Itu langkah awal yang perlu kita terapkan, Bapak Ibu. Karena saya pernah mengalami hal yang tidak terduga. Misalnya ada murid duduk di atas meja, itu saya peringatkan, anak-anak tidak boleh ya duduk di atas meja itu. Loh, kenapa tidak boleh, Pak? Ya itu karena tidak sopan anak-anak. Nah itu saya terkejut. Wah, berarti anak-anak selama ini ada yang melanggar peraturan, ada yang tidak disiplin itu karena mereka tidak tahu. Mereka tidak menyadari bahwasannya apa yang mereka lakukan itu salah. Untuk itulah maka kita untuk menyelesaikannya itu harus ambil langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita harus menyadarkan mereka dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Yaitu tadi, seperti pengalaman saya, ternyata tidak semua anak mengetahui bahwa perbuatan mereka itu salah. Berarti apa artinya? Berarti mereka menganggap perbuatan itu tadi benar. Nah, itu yang sangat bahaya, Bapak Ibu. Kalau mereka menganggap perbuatan mereka benar, ya otomatis mereka tidak akan punya inisiatif untuk merubah, untuk memperbaiki diri. Nah, maka langkah awal, kita dampingi mereka, kita tunjukkan mereka, kita nasihati mereka bahwa apa yang mereka lakukan tentang indisipliner tadi itu salah. Itu yang pertama. Itu makanya disebut dengan menstabilkan identitas. Kalau anak-anak sudah mengaku dan menyadari mereka bersalah, nah, baru langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi itu sejenis mengesahkan atau pembenaran dari tindakan. Nah, ini yang tidak banyak dipahami oleh Bapak Ibu. Ini jadi perlu kita belajar bersama bahwasannya semua tindakan, entah itu yang benar atau yang salah, itu sebenarnya mereka punya alasan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada perbuatan yang dikerjakan itu tanpa sengaja atau tanpa motivasi atau tanpa tujuan tertentu. Nah, inilah yang perlu kita gali dari anak-anak yang tadi terlibat dalam masalah atau dalam kasus. Jadi kita tanyakan,
Ini yang penting karena apa? Karena ini nanti menentukan tindakan kita nanti yang ketiga. Kalau kita spontan ujuk-ujuk langsung menghukum, langsung memberi sanksi, langsung memarahi dan lain sebagainya, ya akhirnya tidak tepat sasaran. Seperti halnya orang sakit perut kok diberi obat sakit kepala, ya tidak nyambung, akhirnya tidak sembuh. Termasuk anak-anak tadi, kalau penyebab mereka tidak disiplin, itu alasannya apa? Itu kita cari dulu supaya solusinya juga tepat. Seperti tadi yang di posisi contoh video, di posisi kontrol yang 5 manajer tadi, Anton, itu karena sering membantu orang tua, dan itu tidak sedikit Bapak Ibu, termasuk di kota-kota. Banyak sekali yang anak itu di perempatan jalan yang tidak diperhatikan orang tua, atau memang karena kondisi ekonomi yang sulit sehingga mereka terpaksa ikut mencari nafkah. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita harus peka. Akhirnya kita nanti kalau sudah tahu alasan dibalik mereka melakukan tindakan tidak disiplin, nah itu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini juga identik dengan keyakinan diri sendiri, termasuk motivasi internal, yaitu orang itu berbuat kebaikan yang universal, misalnya menghormati orang lain, saling tolong menolong. Itu adalah motivasi internal yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Nah, contohnya tadi kalau misalnya Anton tadi membantu orang tua, ya, di sisi lain memang betul dia membantu orang tua, cuma keyakinan kelasnya atau keyakinan dirinya, itu kita arahkan kepada bahwasanya kita juga harus tetap disiplin masuk sekolah, jadi jangan sampai bolos atau hal-hal yang lebih parah lagi. Nah, itu tujuannya kita menerapkan segitiga restitusi agar kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak dengan tepat dan berhasil membuat karakter. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh video saya saat melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4.
Nah ini Arka dan Vanu ini, nah, ini bertengkar gara-gara Vanu pinjam pensil dari diberikan. Akhirnya terjadi pertengkaran. Nah ini guru tidak seharusnya serta-merta langsung memarahi mereka, tapi kita dudukkan bersama mereka, ditanya alasan masing-masing, ya, dari validitas tindakan yang salah. Kenapa terjadi pertengkaran? Nah, yang Vanu maunya pinjam pensil, tapi yang Arka tidak meminjami karena apa? Karena masih dipakai sendiri. Jadi alasan mereka sama-sama benar, tidak ada yang salah alasan mereka. Cuma karena salah paham mempertahankan alasan mereka masing-masing, ya bertengkar. Setelah alasan jelas, nah, baru kita mengambil tindakan yang ketiga tadi, memberikan keyakinan, ya, memberikan keyakinan. Apa keyakinannya? Nah ini kita berkeyakinan kepada Mas Arka bahwasanya ya manusia itu harus saling menolong, membantu dan tidak boleh pelit. Untuk Mas Vanu, nah, kita berikan keyakinan untuk meminjam sesuatu pada teman itu dengan cara yang baik. Meskipun tujuannya baik, caranya juga harus baik. Kalau sudah diberi keyakinan, ya otomatis mereka akan sama-sama menyadari kesalahan mereka dan insya Allah tidak akan mengulangi lagi. Ini kasus yang kedua. Nah, saat Mas Arka ini datang terlambat, kita tanyakan alasannya. Alasannya apa? Baru kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kalau malam jangan sampai begadang, jangan sampai tidur kemalaman. Jadi semuanya harus dijadwal dengan disiplin yang tinggi sehingga tidak akan terulang bangun kesiangan, akhirnya terlambat masuk sekolah. Nah ini Mas Arka menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulang dan tidak akan tidur kemalaman lagi. Demikianlah tadi Bapak Ibu hebat yang berbahagia, presentasi dari saya tentang budaya positif yang perlu kalian
kita garis bawahi adalah bahwasanya saat kita menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di tengah-tengah murid kita, ya, kita diharapkan menyelesaikannya dengan bijaksana, yaitu dengan cara membuat anak-anak merasa nyaman. Dengan cara apa? Ya, di posisi idealnya minimal kita ambil posisi kontrol sebagai teman, kalau bisa ditingkatkan menjadi pemantau. Dan yang paling berkualitas kalau bisa, ini yang ideal adalah posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, sehingga budaya positif kita yang ingin kita wujudkan itu benar-benar berpihak kepada murid-murid. Demikian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mengikuti presentasinya dari Bapak Eris, kita sangat terkesan dan sangat mendukung, dan saya mungkin bisa mengambil inspirasi dari penyampaian Bapak Eris di sekolahan kita masing-masing. Dan terima kasih pada Bapak Eris yang telah menyampaikan materi yang begitu padat dan baik sekali. Dan mudah-mudahan saya bisa memperkesan niat saya dan kegiatan belajar mengajar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.